saja saya lihat aurora, tapi sempat kepater tadi di atas. Lumayan, ini di atas gunung ya, lumayan tinggi. Saya pakai low. Ya, untung di sini di daerah yang paling bawah ini belum keluar saljunya. Yang atas tadi udah nggak bisa dilewatin. Untung saya nggak masuk jurang. Ya, saya akan balik ke hotel karena besok mau berangkat pagi hari. Selamat pagi. Sekarang jam 7 pagi, masih gelap. Saya ada di White Horse. Saya hari ini akan drive kurang lebih 10 jam, 600 kilo untuk ke Fairbanks. Sekarang di luar temperatur -3. Ya, saya cek engine dulu, pemanasan engine karena harus panas intinya. Untung saya sudah ganti oli yang SAE 530. Ya, saya selalu periksa kolong ya, ada tetesan oli atau tidak. Ya, ini SOP sebelum kita berangkat dan kita drive. Kita juga harus cek lampu ya. Lampu biasanya di sini sangat penting. Lampu belakang harus nyala semua. Semuanya udah oke, saya tinggal rolling nih. Bravo, never stop overlanding. Ya, kita mau meninggalkan White Horse, ini kita menuju ke Fairbanks sekarang. Drive hari ini cukup melelahkan ya, 10 jam, kurang lebih 900 km. Ya, kita akan melalui jalan yang seperti kemarin ya. Jadi ada beberapa jalan yang tidak ada aspalnya ya, bergravel ya, dan kita nanti akan menyeberang ke perbatasan, yaitu masuk ke wilayah Amerika lagi. Oke. Kalau nggak di depan kita lebih cepat nyampenya. Enggak lah, kita kan mau nyantai, takutnya nanti ada apa-apa lah san. Mobilnya perjalanan masih jauh san, Afrika belum san, Australia belum san. Iya, makanya eman-eman saya mobil. Lampunya ikut mati ya san ya? Banyak mati? Lampu depan juga mati satu ya? Iya, mati satu. Kemarin dikasih tahu. Startnya jam 9 lebih 6 menit ya. Oke. Kok itu salah. Karnya salah kan? Kita ini 5 jam kurang lebih sampai di border. Ya, isi solar dulu yang penting. Ya. Nggak bisa itu sih. Jangan disambung, fair. Mau sambung kan? Ya kan? Tulisannya sambung kok.
karena di siang hari deh San, kalau malam hari tuh kayak kemarin San, jadi air yang di tengah jalan tuh beku semua San. Ya. Makanya nanti kita kalau bisa jangan terlalu banyak stop, hemat waktu aja ya. Oke. Kosong kan? Kosong. Song. Belah kiri kayaknya nih. Ya. Nggak tahu, kiri apa kanan nih? Rest area. Rest area bukan ini. Isi dulu deh, mau kencing. Campsite RV Park. Ini campsite RV Park loh. Gimana San? Tuh tulisannya minimum $400. Kencing $400 ya, keluar aja. Ini kan campsite. Itu ada diesel itu, isi diesel sini aja San. Mana? Ya minimum 400. Dieselnya 400 minimum. Tulisannya begitu, kita nggak ngerti. Kita Saya tanya, bisa isi solar nggak? Nyelip. Kalau udah langsung nyelip aja. Depan itu ada cekungan kanan nggak? Stop kanan depan. Awas, jangan minggir-minggir. Ya, ini Alaska Highway. Pemandangannya bagus sekali di sini.
Jadi dieselnya mahal ya, 2,1. Iya, dia independent operator. Ini ada di depan ini Canadian tuh. Saya isi 55 tadi, San. 55 liter. Iya, 55 liter. 44 ya? Ya. Kita jalan udah 500 kemarin. Ya, kita menuju Fairbanks, Alaska Highway Anchorage. Take the left lane, then, after 80 meters, keep left, onto Haynes Highway. Keep left. Please follow the route for 323 kilometers. ke border. Ayamnya mesti dihabisin. Berapa San? 322. Oke. Pagi-pagi lu harus pesan hotel dulu gitu kan dia. Ya betul. Foto di rest area situ San, keren San. Balik. Puternya susah kali. Balik. Itu udah rest area bagus banget tadi. Balik. Awas. Tikungan jangan putar sini San. Terus saya habis tikungan. Emang bagus. In 150 meters, turn right.
daerah Yukon. Turn right. Lampu. Turn right. Please follow the route for 260 kilometers. Medium curve right. Saya lagi on way mau ke Fairbank. Nah, ini ketemu pompa bensin. Lagi istirahat bentar. Saya lagi masang stiker. Ya. Pasang stiker. Jangan dekat mobil depan loh, ntar kerikilnya kena kaca lagi tuh, San. Nah, ini udah jauh kok. Ini besok ke Dead Horse juga begini nih. Ya. Ya, Ya, kurang lebih 1 jam lagi kita akan melintas ke Alaska, yaitu perbatasan antara Yukon, Kanada dengan Amerika. Alaska. Yang di belakang gunung itu adalah Amerika, sudah Amerika. Di sini banyak RV park dan tempat-tempat untuk camping. Kosong kan? lumayan. Ini jalannya begini jadi nggak ngantuk. Kanan kiri ini kena salju ya, kena es ya, pohonnya. Hah? Pohonnya ada saljunya ya, nggak putih-putih semua. Iya benar. Ini kayaknya kemarin malam kali ya. Ya, ini pohon-pohonnya dahannya sudah ditutup, terkena salju nih.
surat yang kemarin kasih semua? Sama persis. Ya, bentar lagi kita akan diperiksa untuk masuk ke border Amerika. Halo, sir. Pardon? Where are you coming from? I come from Los Angeles and we going to Alaska and come back to Los Angeles. We traveling around the world. Ya. Ya, mudah sekali ya, tidak ditanya apa-apa. Langsung jalan kita. Gua masukin dokumen dulu ke lemari deh. Bentar. Ya, kita sudah masuk Amerika ini. Langsung perubahan jalannya kita terasa. Langsung halus jalannya, aspalnya bagus. Tadi yang di Kanada aspalnya bergelombang. Saljunya malah tipis ya di sini, Sal ya. Apanya tipis? Saljunya tipis. Oh iya, si Helmi kemarin bilang cuaca di sini lebih bagus daripada di Kanada. Ini lebih panas kan daripada Kanada? Ya, betul. Itu pickup itu GMC gila ya. Muat kontainer 20 feet bisa ya. Kuat ya. Iya. Itu mesinnya Duramex itu kali ya, yang sering dibeli anak-anak buat di Indonesia itu kali. Mungkin juga tuh. 8 silinder ya pasti ya. Iya pasti. Ya, di sini masih banyak sekali perbaikan jalan nih karena jalan-jalannya pada rusak. Karena tanahnya labil ya. Ini banyak yang ambles. Ini daerah dekat Alaska. Sudah masuk dari Jakarta, ini kita paling belakang. Depan mobil Amerika. Ini sudah nyebrang di Yukon. Kita sekarang masuk ke Alaska. Di paling depan itu ada pilot car. Tulisannya follow me. Jadi ini jalannya ini under construction. Jadi untuk menjaga safety, masing-masing mobil tidak boleh jalan sendiri-sendiri, harus dikawal supaya speednya konstan. Karena ini jalannya bisa ambles nih kanan kirinya ini. Nah, jadi akhirnya kami nggak bisa ngebut nih. Kita jalannya cuma 40-50, padahal kita masih ada 5 jam lagi nih ke Fairbanks. Nah, itu follow me-nya mobil pickup warna putih yang kita nggak berani nyalip kita. Nah, inilah Amerika, selalu disiplin. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak disiplin, orangnya nggak bisa apa-apa, bingung. Ikuti terus perjalanan kami ini dari Yukon menyeberang ke Alaska, barusan lewat border. Tadi kita sudah senang di Amerika jalannya halus, ternyata malah tambah jelek nih sekarang. Udah direkam belum tadi, Jan? Rekam full. Ya udah, terima kasih. Kalau enggak nanti gua ngomong lagi capek deh. Biar nggak ngantuk dong. Iya nih, makanya nih udah apa, setirnya goyang-goyang. Lo tau nggak, gua udah ngabisin berapa bungkus makanan, udah kenyang banget. Ayam tadi 8 udah habis. Waci, mete, pitasio apa itu, coklat, wedang jahe. Wah udahlah, hamnya kamu yang tadi kemarin, salami, udah masuk semua, San. Aduh, masih kurang dong, apalagi. Dendeng belum dibuka nih, masih ada stok nggak? Gua masih ada stok nih, mau? Enggak, kita udah kenyang. Buat besok.
Kita balik ke ini lagi nggak, ke White Horse? Gue pengen makan yamcha itu sama bubur. Belum, kita ke White Horse lagi, ketemu si C lagi. Ya kan. Berarti 3 hari lagi ya? Iya. Kan kita lewat situ lagi nanti. Tapi kita kan nggak ke 37 kan, yang lurus toh? Nah, nanti kita lewat sini lagi ke White Horse lagi. Ya ininya lewat tetep. Nggak, maksudnya yang 37 yang waktu di Dayton atau apa malam-malam kita nggak dapet hotel itu loh. Kita yang lurus kan? Ya, kita nanti kan pasang itu lagi, plat lagi. Ya justru yang kemarin kita miss itu kita bisa dapat itu. Nah, di kopi. Ya teman-teman, di mobil Pak Sani itu ada mobil tulisannya GMC, gua mau cabut. Nah makanya nih dia mau cepat nih. Klaksonin aja Tan. Apa? Klaksonin aja. Sonin. Di klakson di sini kok nggak ada ini ya, orang pakai jaring ya. Wah ada internet loh, gila pakai aki Starlink, keren. Mana? Itu sebelah kanan jalan. Boleh beli tuh alatnya San. Ya nanti satu. Waduh, apa ini? Kemarin Pak Mul bawa Starlink loh, keren loh. Kita di mana-mana online terus. Ini pemasangan pipa ini. Ya teman-teman, ini sekarang kita sedang Tadi masa gorong-gorong itu. dikawal. Nah, karena ada sedang pasang gorong-gorong, jadi Habis ini habis. pengawalnya berhenti di sini, kita dilepas nanti. Kalau di sini dikawal bukan karena kriminal, karena jalannya yang rusak, takut kebut. Di sini pengawalnya nggak minta uang bensin atau uang solar. Yang depan itu juga pelot car kan, tapi nggak ada belakangnya, nggak ada yang ngikutin kan. Mana? Sebelah kiri. Bukan. Ada lampu kuning. Tulisannya don't follow me. Dikawal nih sampai Fairbank. Wah ini makin ada. Anton WA. Ada restoran buka sampai jam 11. Oh ya, udah di reserve ya? Nggak nanya, nggak enak masa reserve. Oke, nggak makan sapi, babi aja gitu San. Enggak, saya bilang, Pak Anton kita maunya Chinese food. Pak bener nih sampai Fairbank nih. Depan itu sudah di stop, jadi ini pilot car-nya akan kembali. Dia pasang ini, gorong-gorong ini, pavement brake. Jadi dia akan kembali lagi nih nanti. Nah ini sudah
pengawalnya sampai di sini. Nah, ini pengawalnya balik. Nah, udah dilepas. Cewek. Wih, sopirnya cewek lagi. Tadi sopirnya kalau gendut, hitam, orang laki pasti nggak ada yang mau follow, San. Itu cewek cakep, jadi follow me mau semua, San. Iya, tadi yang pegang bendera juga cewek tuh. Banyak cewek sih kerjanya. Iya, dada-dada tadi, dada-dada, follow me. Dada-dada dia. Iya, tadi saya kasih ini dada juga. Balik lagi, San. Follow me yang ke sono. Nanti dari sono balik sini lagi gimana? Iya. Kan pantau udah jam 11, nggak apa-apa. Why you come back? I want to follow you, gitu kan? Iya. Udah ngimpi ini nih Chinese food sama Banten nih. Apa ini? Kita kemana oke ya? Kenapa? Hard curve left. Gua di belakang ada truk gede-gede tadi, gua berhenti dulu. Kenapa? Ya kan truknya gede-gede tadi, nggak cukup. Masa nggak cukup? Lu kemana sekarang? Ini berhenti. Enggak, jalan. Mana dia? Kamu di mana, San? Nah, itu kelihatan. Itu truknya kayak punyanya Iksan, tau nggak, San? Punyanya si itu yang di Marwali. Ya, model Volvo ya. Iya, yang kita foto di bawahnya, di kolomnya. Ya. Udah pada pulang tuh, yang camping tuh udah kedinginan. Ya, ini ada perbedaan ini. GPS dengan Google 339 dengan destinasi yang sama ya. Kalau sightseeing 355, sightseeing selalu lebih lama karena dia langsung satelit ya, tanpa melalui provider. Kalau ini pakai Google Map. Saya selalu bawa dua ya. Jadi untuk mengantisipasi kalau seandainya Google Map-nya fail, saya masih ada backup dari sightseeing. Karena kalau hilang sama sekali dan kita kehilangan koneksi internet, kita bisa bermasalah. Karena di sini jarang nanya orang, dan orang yang ditanyain biasanya tidak tahu, dia juga tergantung oleh handphone mereka. Jadi harus kita siap-siap pakai yang offline, GPS offline. Pada khususnya pada waktu kita overland ke Alaska atau ke Ushuaia, karena dekat dengan kutub ya, biasanya tidak ada sinyal dan mereka juga tidak pasang tower provider ya. Jadi blank, spotnya blank semua.
kota namanya Tok. Ini di dekat junction Anchorage dan Fairbanks. Nah, kita besok pulangnya kita mungkin akan bermalam di desa Tok ini. Ini sudah wilayah United States, USA. Saya mau ke Fairbanks, kurang lebih 200 km lagi. Tadi pagi bertolak saya dari White Horse dan besok pagi akan ke Dead Horse. Jalannya mulus. Ini sudah di Amerika, di US. Ini sungainya lebar-lebar ya. Ya ini biasanya musim dingin salju semua ini. Airnya bening sekali. Mau isi nggak? Dan Shell nih, Shell. Bang aja ya. Isi sini aja langsung deh. Mau Fairbanks? Fairbanks sekalian ngisi penuh, besok nggak usah ngisi lagi. Ya udah. Dan keburu tutup restorannya ya. Itu udah makanan enak, udah ntar keburu tutup lagi. North Pole 82 San, kita ke North Pole nggak San? Ayo. Pakai mobil bisa nggak North Pole untuk utara? Apa? North Pole pakai mobil bisa nggak North Pole? Ya nggak tahu deh, coba ntar lihat. Kayaknya sih nggak bisa lah. Itu tulisannya North Pole 82. Bukan North Pole itu kali. Ya kita ini aja matching depannya tandanya gitu loh. Wah, North Pole gitu loh San. Kali. Enggak, Pak Anton nungguin. Ya Anton sih bisa nunggu, yang nggak bisa nunggu makanan enaknya. Ntar di depan kalau ada North Pole berarti kan ada lagi North Pole. Ya. Malam ini Om Sali dikawal ingin masuk ke Fairbanks. Ini ada 2 pengawal akan disiapkan logistik dan makanan malam ini. Hammernya keren tuh San. Hammer ya? Hammer, mbahnya Hammer nih San.
Ibu, saya mau hari ini perjalanan berat sekali karena kurang lebih kilometernya sih sekitar 600 kilo ya, tapi tidak ada aspal sama sekali. Dan ini menurut informasi ada salju tipis-tipis. Ini sebentar lagi saya mau cek rantai dulu ya. Ini temperatur nanti bakal -5. Saya pakai long john ya, sebab kalau nggak pakai long john takut kedinginan nanti. Dan perjalanan yang akan kita tempuh mungkin bisa 10 jam lagi, dan di situ tidak ada apa-apa, jadi kosong sama sekali karena ke Dead Horse. Nah, saya kasih lihat petanya ini. Ya, pertama saya ada di sini, Fairbank. Saya akan menelusuri namanya Dalton Highway ini. Sampai di Dead Horse. Ya, ini sudah titik penghabisan jalan yang di benua Amerika ini, paling atas. Nah, ini total perjalanan ini Fairbank sampai Dead Horse kurang lebih 400 mile. Dan di sini tidak ada apa-apa, hanya nanti ada tengah-tengah 200 mile isi solar dan kosong lagi. Ini semuanya kosong. Ya, semoga nanti saljunya tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tebal saya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena saya pakai BF Goodrich yang AT, bukan yang winter tire. Dan di sini kalau ketahuan polisi tidak boleh jalan. Ya, ikuti terus perjalanan saya di Alaska ini. Bravo, never stop overlanding. Sedang latihan untuk masang rantai dulu nih. Dorong ini. Kita simulasi dulu di serempan dulu nih. Cara kerjanya bagaimana? Ini nanti ke bawah. Ya. Ini mesti nyangkut lagi ke bawah. Ini tengah nanti. Ini harus tengah. Nah, kan gini kan? Nah, ini gini. Nah. Oke. Kita sekarang praktekin di ban beneran dah. Terus yang bawahnya? Ini sama bawahnya ini. Jadi ini bawah ketemu ini bawah kan? Iya. Nanti di sini. Hooknya di sini. Jadi hooknya di luar sini semua, yang merah birunya di belakangnya kan? Ah, gini kan? Oke lah ya, nggak perlu praktekin, nggak usah ya. Udah tahu kali ya? Iya. Ya inilah pengalaman orang mudik nih. Kita jadi orang mudik di sini sama Sani nih. Kalau ini nggak ada, nanti turun ke bawah. Terus ditarik ke depan. Dulu ini. Ya kan, ini kan tadi kan gardan sini. Ini gardan di sini. Kita membentul bantu kamu. Ya kan? Berarti kita masih menggardan ke atas. Ini bisa nyambungin. Dan sini di belakang. Ya. Ini gardan. Ya. Pak Anton ada di sini, Pak Anton. Kapan datang Pak Anton? Tuh. Pak Anton lagi mau belajar masang rantai juga nih. Mau main salju. Bang. Make sense kan? Bravo, never stop overlanding. Nah, ya
saya sedang direkomendasi temen nih untuk nginep di perjalanan. Kita nggak mau langsung, Thank you. Bye, jalannya bahaya. So what will be Okay. what's the phone number, Bird? Just in case. Take a picture of this if you want. I don't know how to. But they're gonna put you. Okay, got it? Ya. Yeah, good. In a log cabin right by the middle fork of the Koyukuk. Okay. It's about like 6-hour drive from here. Sir? 6-hour drive from here. That is correct. 6-hour drive. This is just flat or mountain? Okay, from here to Coldfoot, hill country. Oh, Hill but not country. really. Not like this, hill country, okay? And then you cross the Yukon River. You'll know you cross the Yukon River, huge river, okay? And then flat, tundra, and more rolling hills, but not like from here to the river. From here to the river, hill country, okay? Flat, mostly open country, and then you begin to see the Brooks Range. And these people in Coldfoot that's in the Brooks Range, okay, but still flat. Okay. Pretty much easy driving all the way to Wiseman today. So today's easy. Easy, yeah. Just don't try to pass any of these Big truck. big trucks. And for yes. Wiseman to Dead Horse is only a couple hours, right? Like maybe another. I can't hear you. I'm sorry. From Wiseman to Dead Horse is another 6 hour. Yeah. But Halfway. that's the best part. Yeah. So you want to fill up in Coldfoot. Yeah. Okay, you'll have breakfast in Wiseman in the morning. They'll serve you breakfast. Yeah. You can always go back to Coldfoot if you want to get a meal, but I recommend just get up, get breakfast, take your time. Yeah. Hopefully, I don't know what the weather's like on the slope right now, but hopefully it's clear because it's a amazingly beautiful drive from Wiseman on until you get to a place called Pump Station 2. Station 2, okay. And then it's just flat as a pancake. Then it's just flat all the way to Dead Horse, about 55 miles, 75 kilometers, right, roughly. Yeah. Okay. Okay? But Wiseman will give you a taste of what this country's really like and what it was like 120 years ago. Oh, okay. Okay? Beautiful, huh? And what is this? The place of this guy name? The hotel. The directions. Okay. The address. Igloo, Arctic Getaway, Igloo number 8. Igloo number 8. See, it says, okay. Did you? Yeah. You can Arctic Getaway at gmail.com. Arctic Getaway. Oh, okay. Okay, so use your map app, Yes. and when the road crosses the middle fork, there's a bridge. You go across the bridge, and immediately on the other side of the bridge is a sign that says Wiseman Road. Yeah. Turn left. Yeah. It's about 3 miles back downriver to this village. Yeah. Okay, you can see it on your map Yes, there. it is. You're right. Sorry. That's right. It's go down like this. Exactly. This is the Yeah. bridge, and then going down 3 miles. Just use your map app. Yeah. Because there's another road that turns off and goes up a hill. Don't go up the hill. Okay. You stay right on the edge of the river. Yeah. You come into the village, and see, there you go. Exactly. That's it. Exactly. You pull in right This there. one. You're right there. Arctic Getaway. Yeah, there you go. Okay. Thank you. I appreciate it. Yeah, no, I'm you love lucky. it, huh? I'm lucky to have you Yeah. do it this morning. Yeah, Thank you very much. To And see your you, name is? Everett. Hike. Everett. Everett, right? Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, man. It's been very helpful. No, it's good. Yeah. Well, after all this long journey, you should get some help, right? Yeah. Right. This isn't Cartagena. I want you with us together take a picture in front of my car. Ya, pagi ini kita meninggalkan Fairbanks. Kita akan menuju ke Dalton Way. Kita akan ke kota berikutnya yaitu Wiseman. Itu separuh jalan dari Dead Horse. Kita akan nginep di sana karena kondisi jalannya kita belum tahu hari ini.
Ya semoga hari ini temperaturnya stabil ya, kurang lebih paling dingin -5 dan siang bisa 0 derajat. Saksikan terus perjalanan ke benua Amerika paling mentok di utara. Jadi teman-teman, ini yang pinggiran yang tidak ada aspal ya, dia ada saljunya. Jadi kita harus hati-hati kalau kita menginjak jalan yang tidak beraspal. Kita harus mengantisipasi. Juga kita nggak usah pasang rantai ini karena ribet banget masangnya. Ini jalan menuju ke Dalton Highway ini sepi sekali jalannya, dan di kanan kiri ini sudah ada warna putih-putih ya, salju. Kita harus hati-hati. Tadi di Wiseman itu juga kamar nggak kosong-kosong bener, ditanyakan berarti ada visitor dong kan? Iya, tapi mungkin bukan turis. Ya orang bekerja proyek lagi ya. Iya, macam gitu. Jadi di sini kalau lagi low season tetap aja penuh hotelnya, cuman isinya orang-orang proyek kan sana ya. Iya, sampai winter banget lah baru mereka stop. Ya. Ini saya rasa ini tadi saya lihat TV di Arizona aja 105 saat. Berarti kan ini musim panasnya mungkin agak panjang ini. 105 kalau di sini 32 kan sepertiganya ya kan. Ya sepertiganya kalau 38 derajat 40 kan masih ada. Di sini mungkin 0 derajat lah ya. Berarti dia bilang paling dingin -5. Bagusnya di sini nggak ada angin, kalau angin lebih dingin lagi. Iya, yang tadi pagi aja dibandingin di kemarin di White Horse lebih dingin loh kan. Iya. Karena di White Horse itu saya lihat itu kanan kirinya gunung, jadi anginnya kayak dieng gitu, pada ngumpul di tengah. Kalau ini kan flat ini, kanan kirinya nggak ada gunung, flat ini. Iya betul. Gocap mile lebih ya. Iya 80. Kenapa pelan kan? Ya nungguin yuk. Dia udah nempel. Lari segini atau kurang cepat? 80 aja kan. Speed limitnya 88 kalau di tempat saya. Kita sekarang 82 nih. Nah, jadi kalau pneumatik ya yang pakai gas itu jadi lemah gasnya. Tadi saya punya pintu belakang ya, pintu belakang, kaca belakang itu kalau saya buka udah nggak mau hold lagi San, karena dingin San. Jadi gasnya mungkin berubah dia sifat gasnya. Nah, snowpacker saya pikir kalau terlalu dingin juga daya lenturnya kurang mungkin kalau pakai gas. Kita pakai gas atau pakai oli? Gas kan? Pakai gas. Saya udah 10 tahun nih. Ya, tapi bebannya kan kita jalan halus terus. Saya punya ini udah saya ganti Koni sekarang, belakang saya bukan gas, bukan Ome tapi Koni. Saya ganti di Belanda. Karena saya punya dipakai di Ome, dipakai di Mongolia udah jebol. Depannya Ome atau Koni? Rasanya depannya masih Ome deh, belakangnya doang Koni. Kalau mau beli Koni di Belanda San, Koni Belanda. Ini saya direkomend sama Paris Dakar yang bikin mobilnya Paris Dakar. Dia kasih saya
slowbacker yang heavy duty yang segala medan. Kita mulai masuk gravel kapan nih? Ada apa gini terus jalannya enggak ya? Nggak tahu juga. Ini jalanan udah di clear dulu nih pakai plow itu. Ya kalau enggak ketutup es nih. Makanya tinggal sisa di belakang, di samping-samping ya. Dan berapa hari kalau hujan tahu pasti. Saya ingat di Rusia jalannya nggak begini, ketutup es semua, putih semua. Nih, ini mulai basah-basah dikit nih. Kita punya ban empty soalnya, WAT. Kalau winter tire nggak masalah. Mulai basah. Ya, moga-moga ada matahari, San. Ini yang basah jadi kering, San. Ya, sebelah kiri udah frozen lagi tuh jalanannya. Ini apa itu? Selip. Bilang ya. Tuh. Sani. Mobilnya Hoka selip. Ya, bentar mobil mau keselip. Apa? Kan balik aja sekalian, muntir saya, San. Gimana? Mau saya balik? Balik ini selip udah hampir nabrak.